Halo gengs. Bersyukur tanggal 22 Februari 2022 saya kemarin genap 2 tahun di Ruang Guru. Bersyukur bisa bertahan sampai saat ini, ya Tuhan. Dan hari ini saya mau sharing-sharing gengs, perjalanan saya pindah divisi dan soal pendapatan yang ada di Ruang Guru selama saya 2 tahun. Yang pertama kita mulai dulu dari proses internal hiring di Ruang Guru. Jadi saya itu sudah mengikuti internal hiring 2 kali guys. Satunya gagal ya, satunya berhasil. Jadi cerita yang gagal dulu. Waktu Maret tahun 2021 saat itu lagi dibuka lowongan untuk menjadi trainer di zona 4. Teman-teman tahu saya tuh suka banget sharing seperti ini gitu. Dan ketika lowongan trainer itu dibuka, saya pengen daftar. Terus saya merasa kayak di FEC ini sudah 1 tahun lebih, kayaknya sudah cukup gitu pengalaman saya untuk bisa naik 1 level lebih dari itu gitu, yaitu untuk menjadi trainer. Nah, ternyata waktu itu tidak sembarang gitu untuk bisa kita melamar jadi trainer gitu. Ternyata harus ada rekomendasi dari manajer zona. Waktu itu saya belum pernah daftar apa-apa. Tiba-tiba saya dihubungi begitu sama Pak Erli namanya. Jadi Pak Erli adalah manajer zona 4 sampai sekarang itu. Halo Pak Erli. Nah, terus waktu saya ditelepon. Saya kirimkan link Google Meet sekarang dan masuk di situ gitu. Ya, waktu itu saya tidak tahu apa-apa gitu. Waktu itu saya pikir, waduh, apa ini lagi gitu. Saya kira ada apa-apa gitu tentang saya. Sampai saya dihubungi langsung sama manajer zona. Sebenarnya masih ada 2 atasan lagi begitu yang di atasannya saya. Tapi kok kenapa langsung manajer zona yang hubungi? Nah, kayaknya, oh iya Pak gitu. Saya masuk ke Google Meet itu. Ternyata di dalam situ ada Kak Mardia dan juga ada Pak Ari. Nah, jadi Kak Mardia ini adalah trainernya zona 4 sekarang gitu. Teman-teman mungkin tahu ya Kak Mardia atau Kak Dia biasa dipanggil, Kak Mardia Bahar. Itu dan Pak Ari. Kalau Pak Ari ini adalah lead di regional saya gitu, regional Sulawesi 3. Ternyata kabar baiknya di dalam Google Meet itu disampaikan gitu, ditanya sama Pak Erli langsung. Tanya, saya gitu siap juga kalau jadi trainer. Saya kayak, oh my god, saya gitu kayak. yang teman-teman tahu saya ya pengen banget gitu jadi trainer. Terus saya langsung spontan jawab, iya Pak Erli, kalau dipercayakan ya pasti saya siap. Terus oh ya sudah, nanti katanya Pak Erli akan mengirimkan link gitu untuk kita daftar memasukkan berkas lagi. Sudah, setelah selesai call, setelah keluar dari Google Meet, saya langsung dikirimin ini G-form untuk mendaftar jadi trainer gitu guys. Waktu itu saya kayak ya senang sekali begitu, wah dari puluhan orang bahkan mungkin sampai ratusan orang di zona 4, tapi saya juga salah satu jadi calon trainer waktu itu. Kayak merasa bersyukur, iya, bangga juga iya gitu, karena dipercayakan hal besar seperti itu. Sudah, akhirnya saya mengisi J-form. Sudah. Nah, tiba saatnya waktu itu mau interview HR. Jadi waktu itu tanggal 26 Maret 2021 di interview gitu, kayak baru mau daftar kerjaan waktu awal-awal. Setelah itu sudah interview HR lolos,
Terus selanjutnya lanjut ke interview user gitu. Nah waktu itu sama Kak Acong. Nah gitu. Sebelumnya saya sudah kenal nih sama Kak Acong karena Kak Acong pernah menghubungi saya sebelum itu, karena waktu itu saya diundang untuk jadi untuk sharing sama anak-anak Starbucks 2 kalau nggak salah. Jadi sudah kenal nih sama Kak Acong. Tapi waktu itu saya tidak kayak karena Kak Acong saya kenal jadi saya akan seenaknya nih gitu. Jadi saya tetap berusaha seprofesional mungkin. Jadi waktu itu tanggal 29 Maret interview user sama Kak Acong. Sudah tanya-tanya ini ya, banyak gitu ditanyakan. Tapi waktu itu bersyukur bisa menjawab dengan rileks gitu, karena ya sudah lumayan kenal kan sama Kak Acong. Setelah itu dikasih tugasnya kita disuruh buat materi non akademis ya gitu, terus nanti akan dipresentasikan. Terus waktunya itu dikasih sampai tanggal 2 April. Jadi 29, 30, 31, 12. Jadi kayak 4 hari gitu. Kita dikasih waktu untuk membuat materi itu dan persiapan untuk presentasi ke Kak Acong dan Kak Risaldi. Nah, terus saya sudah berusaha semaksimal mungkin saya buat materinya. Ini judul materinya. Terus waktu itu jam 8:30 mulai ketemu sama Kak Acong dan Kak Risaldi. Waktu itu telat, sudah saya mempresentasikan hasil ini gitu. Sudah, setelah itu Kak Acong bilang nanti akan disampaikan lagi hasilnya seperti apa. Akhirnya tibalah saatnya pengumuman hasilnya ini di tanggal 7 April 2021. Wow, deg-degan sekali waktu itu. Wah, sudah melewati proses kan yang panjang, sudah interview head HR, terus interview user, terus buat tugas, terus presentasi tugas, ya lumayan banyak gitu proses yang dilewati. Terus akhirnya katanya akan diinfokan lewat email. Terus akhirnya ya tibalah saatnya pengumuman. Terus saya buka email waktu itu seperti ini bunyi guys. Kalian bisa lihat di sini emailnya dari Kak Acong, dan disitu dinyatakan saya belum lolos untuk menjadi trainer. Kayak wah, saya sudah melangkah sejauh ini gitu kan, kayak sudah banyak proses yang saya lewati, sudah banyak belajar, sudah berusaha sekuat mungkin gitu, karena itu salah satu impian saya loh gitu. Ya, tapi akhirnya ya gagal. Sedih waktu itu pas terima email, saya kayak menangis menangis sejadi-jadinya waktu itu gitu. Kayak pada sudah di depan mata, tapi ya memang rencana Tuhan ya bukan rencana kita. Dan nothing tulus, jadi pekerjaan FEC tetap dilanjutkan. Jadi waktu itu bulan April, Mei ya berjalan seperti biasa gitu, jadi FEC. Dan di saat yang sama, jadi saya dihubungi sama Pak Sis. Nah, Pak Sis ini adalah account manager di Sorong yang waktu itu saya pergi ke Sorong gitu. Jadi Pak Sis ini juga pindah divisi di kantor pusat atau di BizOps Govrel di Impact gitu. Nah, terus si Pak Sis ini tawari saya kalau mau nggak pindah di divisinya juga. Nah, nanti katanya saya akan kerja juga sebagai trainer, tapi trainernya ini ke guru-guru gitu. Wah, saya juga langsung mau kan, karena ya sama juga sih, tetap jadi trainer tapi bedanya ini ke guru-guru langsung gitu. Wah, tanggung jawabnya yang luar biasa, lebih besar juga. Dan kenapa Pak Sis tawari saya itu karena saya sudah sangat mendalami tentang ruang kelas itu sendiri. Nah, kalau teman-teman bingung apa itu ruang kelas, bisa nonton di sini dulu, ini video ini. Oke? Terus ya sudah gitu. Jadi Pak Sis waktu itu minta berkas-berkas saya, CV deh, bukan berkas, jadi cuma CV. Jadi Pak Sis yang membantu saya untuk
apply gitu lamaran saya. Nah akhirnya lamaran saya sudah masuk, terus saya sudah lupakan gitu. Saya sudah nggak tahu apakah lamaran saya diproses atau tidak, karena waktu itu sudah lama sekali gitu. Dan akhirnya tiba di tanggal di akhir-akhir Juni kalau tidak salah. Waktu itu saya di chat gitu sama talent acquisition-nya gitu. Nanti akan ada interview HR katanya gitu. Nah akhirnya tiba untuk interview HR di tanggal 28 Juni 2021. Tapi sebelum tiba akhirnya waktu interview itu, gengs, saya belajar dari kesalahan saya. Kan saya pernah dikasih tahu gitu sama Kacong waktu itu, kamu ini kurang ini. Jadi saya belajar gitu dari kesalahan saya waktu itu. Jadi saya perbaiki sebelum akhirnya tiba waktu interview tanggal 28 ini. Akhirnya tiba waktu interview kan. Terus mulai pertanyaan ini gitu. Saya terus menjawab dengan rileks juga, tapi kali ini lebih hati-hati. Di tanggal 29 Juni 2021 saya langsung diajak juga untuk interview user gitu. Sama atasan langsung gitu, namanya Mas Fatih. Jadi Mas Fatih ini adalah atasan langsung saya saat ini gitu. Interview gini kita biasa tidak jadi trainer, dan saya jawab ya iya biasa, karena disorong, dibawa-bau, dan kayak hampir setengah hidup saya di FEC itu saya banyak menghabiskan waktu untuk jadi trainer ke guru-guru gitu. Jadi saya jawab iya gitu sering. Dan akhirnya di tanggal 30 Juni 2021 cepat sekali kan, saya dikabari gitu. Nah ternyata si Mas Fatih ini, si atasan saya ini, dia tertarik gitu dengan saya, dan kayaknya saya cocok katanya untuk ada di posisi itu gitu. Saya air mata saya yang waktu itu di bulan April akhirnya disembuhkan gitu lukanya dengan hari itu gitu, tanggal 30 Juni 2021. Ya bersyukur gitu, puji Tuhan. Setelah itu langsung diminta meeting lagi, one on one lagi sama si talent acquisition-nya itu. Terus akhirnya proses pemindahan, izin sama lead juga, sama teman-teman juga, mempersiapkan juga untuk hal-hal yang harus saya tinggalkan, dan persiapan diri untuk ke divisi yang baru. Setelah itu tanggal 12 Juli 2021 saya resmi pindah di divisi yang baru. Sayonara FEC. Ya, jadi begitu gengs kisahnya. Perjalanannya yang panjang, melelahkan, tapi penuh kesyukuran juga. Untuk teman-teman yang penasaran, apa sih syarat untuk ikut internal hiring? Syarat yang paling utama yaitu teman-teman harus minimal kerja di ruang guru selama 6 bulan. Setelah itu, teman-teman harus punya izin dari atasan langsungnya teman-teman, entah itu lead atau manajernya gitu. Setelah itu ya tergantung rezeki dan value-nya teman-teman, kira-kira cocok tidak di divisi yang baru itu. Yang mau coba internal hiring silakan dicoba, kalaupun juga gagal coba lagi gitu guys. Karena ya untuk masuk atau untuk merasakan di divisi-divisi lain itu akan lebih mudah kalau misalnya kita sudah memang jadi karyawannya ruang guru, kita sudah di dalam, jadi dari internalnya kita pindah gitu, daripada keluar dan mau masuk. Oke, kita tinggalkan per internal hiringan. Kita akan lanjut di pendapatan atau salary saya di ruang guru. Nah, jadi waktu saya awal kerja di ruang guru, tanggal 22 Februari 2020, saya digaji waktu itu
em, standar UNR lebih sedikit gitu di Sulawesi Tenggara. Dan waktu itu saya rasa, karena saya fresh graduate, saya rasa wah, gaji sebanyak itu kayak banyak sekali. Terus setelah itu makin jalan lama-lama 1 tahun di ruang guru, akhirnya saya dinaikkan gajinya. Puji Tuhan, kayak wah, puji Tuhan, naik gaji. Jadi lebih banyak gitu pendapatan yang diterima. Apalagi kalau misalnya teman-teman bisa capai target gitu setiap minggu atau setiap bulan, pasti lebih banyak gitu salary yang diterima. Nah, setelah itu pas saya pindah di divisi yang baru, gaji saya naik lagi, geng. Saya gajinya naik 100%. Waktu itu awal pindah, wah, kayak wah, puji Tuhan gitu. Oke, terus waktu saya pindah di divisi yang baru itu kan ikut probation. Nah, setelah saya mengikuti masa probation itu dari Juli, Agustus, September, Oktober, 3 bulan, saya akhirnya lulus probation dan akhirnya saya jadi karyawan permanen di ruang guru. Dan bersamaan juga dengan saya gajinya naik lagi gitu. Jadi saya sudah 1, 2, 3 kali naik gaji gitu. Dan dengar kabar ini nanti bulan Maret ini akan naik gaji lagi. Ya, bersyukur, puji Tuhan gitu. Semoga dengan banyaknya pendapatan saya bisa lebih banyak juga bisa memberkati orang lain. Oke, thanks for watching, guys. Terima kasih sudah setia menonton dari awal sampai akhir. Semoga kalian yang saat ini, yang untuk yang baru mau masuk di ruang guru, semoga bisa lolos. Dan yang sudah masuk di ruang guru dan saat ini lagi merasa lemah-lemahnya, mungkin banyak tekanan atau atasan yang kurang bersahabat, semoga kalian bisa betah juga di ruang guru. Kalau kalian merasa kayak oh, tempat ini sudah bukan tempat lagi untuk saya bisa bertumbuh, let's move gitu. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Yes.